welcome to the podcast Whimsical Wonders. Nih, kali ini kita kedatangan Eyang Yati Surahman, seorang aktris senior Indonesia loh. Eyang Yati ini juga seorang aktris Indonesia yang memiliki banyak sekali pengalaman di bidang acting, guys. Oke, jadi langsung aja kita sapa Eyang Yati. Halo Eyang Yati. Halo Eyang. Gimana kabarnya hari ini, Eyang? Baik, senang. Oh, jadi Eyang lagi baik-baik aja nih, lagi happy ya hari ini. Ya, baru selesai pekerjaan. Oh, baru selesai, jadi bisa santai-santai. Nah, kalau aku boleh tahu, Eyang kesibukannya apa nih belakangan ini? Ya karena memang film itu udah menjadi satu pekerjaan sih. Kalau duit itu kan akibat. Ya, betul. Ya paling tidak sebagai umat Tuhan, imannya apapun kita harus bekerja. Iya. Berarti Eyang masih sibuk syuting-syuting film nih ya? Masih. Nih kan Eyang masih sibuk syutingnya. Memulai karirnya itu tuh pada umur berapa sih, Eyang? 18. 18 tahun, wah cukup muda ya. Berarti masih lagi remaja-remajanya udah mulai Iya. syuting ya Eyang ya? Tapi baru mulai syutingnya itu 18 tidak kontinu ya, masih istilahnya karena terus kan lulus sekolah. Iya. Lulus sekolah kalau nggak salah 17, 18 udah di Elnusa kerja. Oh, berarti udah kerjanya di album saya. Nah, itu jenis project apa sih yang pertama kali Eyang ambil? Layar lebar. Layar lebar, Oh, langsung layar layar lebar. lebar. Kalau boleh tahu itu filmnya apa? Judulnya singkat banget sih, Kasih, tapi Oh, kasih. dibalut oleh rumah tangga ya, kisah tentang rumah tangga. Oh, berarti kayak film drama gitu ya? Nah, Eyang? drama. Belum musim horor kayak sekarang. Oh, belum musik. Oh, iya. Nah, itu kan Eyang waktu awal pertama kali syuting tuh itu Eyang masih tergolong muda ya Eyang. Nah, gimana sih caranya Eyang tuh tampil di layar kaca dengan rasa yang percaya diri? Kalau itu kebetulan sutradara yang pertama kali itu baik ya, lalu saya disekolahkan di IKJ. Saya bilang saya kerja, tapi dia bilang nggak apa-apa, suka-suka kamu aja kuliahnya gitu. Terus akhirnya saya menimba ilmu di sana. Menimba ilmu, ternyata setelah saya serap ilmu yang pernah saya dapat, apapun sebetulnya kuncinya jujur. Nggak cuman hidup dengan sesama atau suami istri atau pacar atau apa, tapi bekerja juga harus jujur. Misalnya seperti pekerjaan itu yang ditawarkan, saya merasa nggak mampu, tapi jangan bilang nggak bisa. Ya paling kita belajar. Kalau saya mau mencoba kayak gitu. Berarti kayak emang jujur aja gitu Jujur, ya Eyang? saya kan belum tahu pekerjaan ditawarkan, belum ngerti. Saya cuma jawab, saya terima, tapi saya kan belum berpengalaman. Iya. Boleh nggak saya dibimbing kan gitu. Oh iya. Artinya jangan pernah takut mengakui kesalahan, mengakui ilmu yang belum kita dapat tapi seolah-olah jadi pintar. Enggak. Kadang-kadang malah sekarang zamannya ilmunya baru sedikit tapi perasaannya udah setengah Nah, biasanya kayak ngomongnya lebih-lebih ya Eyang ya? Jangan. Iya. Berarti itu Eyang kayak apakah sutradara pada saat itu memang mengenal Eyang atau Eyang sebelumnya kayak sudah main-main iklan lalu gimana? Saya sih sempet nyanyi asbun sih sebenarnya. Oh, Asal nyanyi bunyi. asbun. Tapi suka nyanyi di Ancol, Oh, Taman Ria Irti, PRJ gitu. Terus difoto sama wartawan, lalu wartawan kasih ke sutradara. Oh, jadi Jadi saya sejak dipanggil. saat itu ya Eyang ya? Berarti awalnya itu karena nyanyi gitu. Tapi awalnya langsung acting atau Acting, suruh acting langsung. Cuma dikasih tahu, coba kamu misalnya kamu punya permasalahan ini. Menurut kamu actingnya gimana? Saya bikin kan. Nah, itu kamu bisa. Kan om yang suruh aku aja. Nah, kan Eyang ini kan udah cukup lama ya berkecimpung di dunia perfilman, di dunia acting gitu. Film apa sih yang paling berkesan nih bagi Eyang dan membuat nama Eyang itu tuh langsung dikenal sama masyarakat? Kalau soal itu kembali kita libatkan Tuhan. Karena tiap-tiap manusia kalau kita dengan rasa syukur dan jujur pada diri sendiri dan jujur pada Tuhan yang kamu yakini, itu sesuai iman masing-masing. Ya puji Tuhan sih, selalu dibimbing, selalu diberikan jalan.
Jadi akhirnya saya melangkah aja. Kalau soal terkenal, jangan sampai kita lupa diri. Kalau Jawa bilang ojo dume. Karena kesombongan itu adalah awal kehancuran. Dan harus ingat, kemampuan kamu jadi apapun, sebesar apapun, the best apapun, kalau bukan karena Tuhan. Betul. Jadi kayak walaupun kita memang bekerja untuk kehidupan kita tetap harus ingat Tuhan ya. Iya. Ya, selalu melibatkan Tuhan dalam hal apapun ya. Betul. Nah, kan Eyang waktu itu sempet kayak udah sering syuting nih Eyang. Kan sampai nama Eyang tuh udah identik banget nih kalau sama peran nenek-nenek nih kan, gitu kan Eyang. Nah, gimana sih cara Eyang tuh mendalami peran tersebut sampai akhirnya tuh masyarakat kalau misalkan dikasih tunjuk foto yang oh iya ini Ini yang gitu. perannya. Iya yang peran ini ya gitu. Itu gimana sih? Ada nggak sih cara Eyang tersendiri untuk Kalau itu sesuai proses ya. oh proses? Artinya saya rambut putih umur 35 ke 37 lah, itu udah mulai putih-putih sedikit. Lagi totalnya tuh sekitar 40-an lah total putih. Banyak orang suruh chat karena umur masih 40 kan. Iya. Terus banyak orang yang menawarkan pakai wig. Oh, pakai wig. Nah kalau kita pakai wig, menurut aku juga aku nggak jujur sama Iya, diri betul. aku. Bohong ya orang. Ya, memang pekerjaanku juga membohongi tanda Iya, kutip bisa. sih. Iya, betul. Kenapa membohongi tanda kutip? Aku selalu menjadi peran orang lain, tidak menjadi diriku. Iya. Tapi janganlah dengan peran membohongi itu akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi Kan gitu. Nah, ini habit kan. Nanti malah jadi keterusan ya. Nanti kalau udah keterusan kan repot juga. Kita balikin kalau kayak gitu. Kita mau nggak dibohongin? Enggak. Iya. Kan gitu. Jadi jangan pernah bohong. Apalagi bohong sama diri sendiri juga nggak baik ya. Berat, capek. Iya betul. Nanti malah jadi menjalani harinya tuh penuh beban. Terus apa lagi? Nah, terus kan sekarang nih kayak zaman udah makin berkembang nih Eyang. Terus pasti banyak juga bermunculan gen baru lah gitu. Nah, semakin bermunculnya gen baru ini kan pasti teknologi juga semakin berkembang. Nah, Eyang tuh mengikuti perkembangan tren zaman sekarang nggak sih yang kayak memiliki Instagram, TikTok, kayak gitu. Kalau itu sesuai pekerjaan juga karena manajerku, walaupun aku gaptek sih, gaptek agak permanen lagi karena umur udah kepala 6 bentar lagi kepala 7. Iya. bentuk malas ya kayak sih. Bukan males, mungkin sebetulnya tidak mau menyerap lagi Iya. karena teknologi kan berkembang terus. Iya. Jadi udah deh gitu, jadi males aja gitu. Terus ya harus dibikinin sih TikTok, IG. Jadi kalau saya muncul di TikTok, bukan saya yang ngopret. Oh berarti kayak langsung di bawah manajemen gitu lah Iya. ya. Karena Jadi ada temen yang nemenin. Ini gini, mulainya gini. Cuma ngomong doang. kayak ya cuma kasih tahu aja lah gitu ya ke Eyang ya. Tapi selebihnya bukan Eyang yang mengelola. Gitu. Iya, yang ngopret bukan aku yang jelas. Tapi kalau yang bicara aku, muka juga bukan Iya, aku lah. iya dong. Masa muka manajernya. Nah nih, kan Eyang nggak main sosmed kan, Instagram, TikTok. Nah, itu gimana sih cara Eyang untuk berkomunikasi dengan para fans Eyang? Saya sih hero aja sih kalau mereka mendoakan misalnya sukses, sehat. Saya bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau udah yang sorry ya, kadang-kadang ada nge-DM. Aku di film ada yang manggil emak, bunda, macam-macam sih. Iya. Ntar, mak, lapar nih. Maksudnya, ya anakku urusannya sama gue apa gitu. Kayak Kayak gak nyambung aku gitu ya. Ya. bingung. Iya. Tapi kalau memang lagi berada sih apa salah sih saya berbagi. Cuman nggak bisa jadi ATM. Iya betul, Iya dong. betul. Iya betul. Kayak ya berbagi boleh. Bukan pelit, tapi saya mengajarkan orang jadi malas. Iya betul. Nanti cuma bisa begini tanpa bisa bekerja. Kenapa nggak begini? Kenapa begini terus? Iya. Betul. Tapi ada nggak sih Eyang kayak waktu awal-awal mungkin pas Eyang menjadi artis itu hate comment yang Eyang rasakan tuh Eyang pernah nggak kerasa kayak aduh nih orang nih kayak gitu pernah nggak ya waktu awal-awal menjadi artis? Mungkin karena aku cuek kali ya. Oh. Disukai aku bersyukur, nggak disukai juga aku bersyukur. Jadi jalan aja semua prosesnya. Cuman manusiawi tahun berapa ya aku lulusnya? 80-an sih, tapi lupa 80 berapa.
bosan acting gitu. Jadi nggak aku mau di satu tempat gitu, aku di Bali. Oh, waktu itu posisinya di Bali. Jadi habis syuting film di Bali nggak pulang-pulang. Oh, tapi waktu itu sempat masih ada job-job yang masuk tuh. Kalau job actingnya enggak, Oh, udah. tapi job-job tetap berkolaborasi sama filmnya masih seperti muter film kayak layar tancap gitu Iya, zaman iya. dulu. Bilangnya sih bioskop keliling. Oh, dulu bilangnya bioskop. Kita yang keliling. menyiapkan layarnya, tempatnya gitu. Oh, kayak layar tancap gitu terus nanti orang-orang Iya. datang gitu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Eyang, sebelumnya boleh nggak sih Eyang kasih sedikit aja arti kesuksesan itu bagi Eyang? Ya itu. Saya bersyukur Tuhan selalu mengingatkan saya kepada Dia supaya saya tidak sombong. Kalau sombong habis. Iya betul sih Eyang. Karena kan ya bagaimanapun kita kembali lagi Iya, kepada kita semua Pak akan mati, cuman umur, waktu kan punya Tuhan, Iya. bukan punya saya. Kita kan cuma bisa mempersiapkan ya Eyangnya. Jadi artinya bagaimana kita bersikap sesuai ajaran firman Tuhan yang sesuai iman kalian ya. Iya. Jadi jangan, kan kadang-kadang bohong iya. Tapi ya maaf, kadang-kadang aku banyak sih mau ke gereja kayak mau sholat kayak, tapi bohong iya gitu. Sebel deh kadang-kadang. Janganlah, kan nggak boleh. Tidak semua orang yang memeluk agama A, B, C, D itu melakukan hal yang sama dengan dia. Betul. Aku bilang kamu mendingan ateis saja. Aku gituin. Iya. Karena dia melakukan satu agama tapi dia bohong juga, nipu juga. Berarti kayak masih melakukan dosa lah ya Ah. intinya gitu. Memang sih soal dosa urusan Tuhan sih Iya. kita nggak tahu, tapi menyakiti orang lain itu kan nggak bagus. Iya. Jangan pernah. Yang penting kita bisa berguna buat orang lain kan. Gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan orang yang tersakiti mendoakan Nah, habis. itu udah kan Habis. sudah itu semesta lagi Habis. nanti yang bekerja ya kan. Iya, Eyang? alam juga nggak diem loh. Iya pasti, Bener. apalagi kan tersakiti ya Eyang. Nah, Eyang ada nggak sih pesan-pesan buat anak muda di luar sana yang sekiranya mereka masih mau memulai untuk berkarya menjadi aktris atau aktor kayak Eyang? Kalau mau berkarya, banyak doa, minta doa sama minta bantuan Tuhan ya. Selalu kalau aku sih dari proses perjalanan pekerjaanku, kan aku selalu menjadi orang lain. Iya. Doaku cuma Tuhan bantu aku untuk bisa memerankan peran A misalnya. Tapi kembalikan aku sesuai ciptaan Tuhan. Supaya kan di dalam acting ada namanya habitating, imitating, trans ini yang bahaya. Iya. Trans itu yang masuk gitu. Jadi kalau kita berperan ini, perannya masuk. Iya, jadi bisa masuk ya perannya. Iya, kalau kita nggak doa, maka kita minta perlindungan Tuhan. Jangan pernah sombong ya. Oh, ujinya gitu. Jadi kalau acting tuh bener-bener sampai menjiwa banget. Maksudnya kayak Iya, bukan karena kita pinter atau kita jago atau kita mampu, bukan. Kalau tanpa ikut serta Tuhan, ini aku ya, Iya. bukan sok religius sih, aku Iya. juga masih badung. Iya. Tapi bukan badung yang nyakitin Tuhan sih, Iya. gitu aja. Iya. Aku Kan, berusaha untuk tidak nyakitin Tuhan. iya pasti kan kayak kalau misalkan sebagai manusia juga pasti kan kita nggak bisa selalu sempurna ya Iya. ya. Ya kan manusia ada daging. Iya. Iya. Oke, Buddies 2W, itu dia tadi pesan dari Eyang Yakti untuk para anak muda yang baru ingin memulai berkarya. Jadi intinya kalian kalau mau berkarya ya boleh, cuma selalu ingat diri kepada Tuhan. Satu pesanku boleh? Boleh? Tuhan yang kamu sembah itu apapun iman kalian, Tuhan sang pencipta. Tapi Tuhan di dunia adalah orang tuamu. Jadi jangan pernah kurang ajar sama orang tua ya. Iya, Eyang. Itu dia pesan tambahan dari Eyang Yati untuk kita semua. selalu menghormati orang tua ya, tetap Buddies. Iya. Nah, kita akan bertemu dengan salah satu konten kreator Iya. TikTok muda yang terkenal nih, Iya. yang konten-kontennya menarik dan relate dengan kehidupan. Oke. Setelah Setelah jeda-jeda yang berikut ini, tapi sebelum itu kita berterima kasih dulu kepada Eyang Yati karena sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih banyak ya Eyang. Sama-sama. Nah, jadi jangan dilupain pesan-pesan yang tadi ya, sobat
Buddies to W. Sampai jumpa setelah jeda-jeda berikut ini. See you. Halo Buddies to W. Welcome back to the podcast Whimsical Wonder. Tahu gak sih sekarang kita lagi sama siapa? Tahu dong, aku sering banget nih ngeliat konten ini di FYP. Kontennya lucu-lucu dan relate banget sama aku sebagai mahasiswa. Iya betul banget nih Kaul. Kontennya Kak Hairil ini sering banget lewat FYP dan relate banget sama kehidupan. Iya gak sih Kaul? Betul banget Kak Vivi. Oke, langsung aja nih kita sapa Kak Hairil-nya. Halo Kak Hairil. Halo Kak Hairil. Kak Hairil gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya Kak. Kakaknya gimana? Aku alhamdulillah baik juga nih. Kalau aku boleh tahu Kak Hairil akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Ya mungkin kan saya semester 7 jadi skripsian doang. Skripsi ngonten. Sambilan gitu Sambilan ya? ya kalau malam. Ya, kalau malam, oke. Wah, kakak kan lagi kuliah nih. Kakak tuh kuliah jurusan apa sih dan lagi semester berapa? Ya kalau aku semester 7 di UB Universitas Brawijaya. Jadi lagi skripsian. Itu jurusannya? Jurusannya manajemen. Oke, manajemen. Keren ya Kak, keren ya Buddies W. Keren. Anak Universitas Brawijaya jurusan manajemen nih. Berarti Kak Hairil sekarang lagi sibuk-sibuknya nyusun Ya lagi dong ya? skripsi. Seperti yang kita tahu nih, kan Kak Hairil seorang content creator. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Kak Hairil itu memulai jadi content creator? Itu pas kelas 2 SMA karena gabut pas zaman Covid ya. Itu 2020. Jadi 2020 karena gabut ya udah mulai ngonten, akhirnya naik. Nah, kan Kak Hairil sekarang lagi kuliah ya? Iya. Alasan Kak Hairil untuk tetap bertahan menjadi seorang content creator di tengah kesibukan kuliah ini apa sih Kak? Ya mungkin kan ini udah saya jadiin sebagai pekerjaan, jadi saya jadikan sebagai hobi gitu. Jadi ya udah sambil ngisi kekosongan aja ya udah ngonten gitu. Oke, kan tadi Kak Hairil bilang Kak Hairil ini udah mulai ngonten dari kelas 2. Ya kelas 2 SMA Kelas itu. 2 SMA ya. Nah, itu waktu pertama kali Kak Hairil berkecimpung di dunia perkontenan. Nah, itu kira-kira video mana nih yang bikin viral gitu? Itu video yang saya kayak speak up tentang itu kan pernah yang rame demo Bawaslu tau nggak? Iya, Nah tahu, itu tahu. kayak buat video-video lucu terus tiba-tiba naik. Oh, tiba-tiba Jadi itu naik. yang nonton tuh 2,7 juta. Oh, banyak juga ya. Banyak nih penontonnya. Nah, itu gimana sih cara kakak nih buat mengelola konten di akun kakak supaya stabil dan terus konsisten? Ini yang dulu apa yang sekarang nih? Kalau yang awal kayak gimana tuh? Kan Awal tuh kan masih random, Iya. soalnya masih kecil lah. Kalau untuk sekarang aku ini kayak ngatur strategi, misalnya besok tuh bakal konten ini, jadi kayak nyari ide konten ke dalam kehidupan sehari-hari terus dikembangin gitu. Nah, kan kakak nih udah jadi content creator, pasti kan kalau yang namanya content creator dikenal banyak orang nih Kak. Iya. Nah, pasti ada dong 1-2 konten yang isinya pasti ada head comment. Nah, itu kakak pernah dapetin head comment gak sih Kak? Kalau head comment pasti semua rata-rata konten kreator pasti head comment tuh pasti ada. Iya. Tapi kan nggak semua, karena nggak semua orang tuh suka sama kita. Iya. Jadi head comment tuh ada. Tapi ada nggak sih Kak, head comment itu bener-bener bikin kakak risih nih, ngeganggu banget deh pikiran kakak gitu. Kalau risih sih enggak ya. Kalau risih enggak. Berarti kan ini juga udah lumayan lama nih kan jadi content creator. Udah 4 tahun. Nah ya udah kurang lebih 4 tahun ya Kak. Ada nggak sih Kak, kakak merasa perubahan dari keseharian kakak gitu semenjak jadi content creator? Ya itu jujur ya ada, itu pas semester 5 itu nilai bener-bener anjlok gara-gara konten. Ya tapi pas ya udah cara aturnya gimana, saya atur lagi, ya udah itu konten dijarangin terus nilai itu naik lagi gitu. Tapi gimana sih cara kakak nih manage waktu dari antara kesibukan kuliah sama bikin Konten ya, jadi dulu kan pas ini zaman semester 1 sampai 5 itu saya kontennya tuh kayak siang, jadi siang tuh kan kuliah juga. Nah jadi sekarang buat ngatur waktu, jadi kontennya tuh malam, siangnya dipakai buat kuliah gitu. Jadi benar-benar malam jam 10-an sampai jam 12 malam. Jadi kalau ngerjain tugas tuh Ngerjain tugas tuh pasti begadang sampai jam 3 subuh. Itu ada ya. Wih, berarti Kak Hairil keren banget nih ya manajemen waktunya nih. Bisa dicontoh nih buat Sobat W yang ada di rumah. ya nih kau keren banget ya Kak Hairil bisa manage waktu di tengah kesibukan kuliah dan konten. Tapi pernah nggak sih Kak ada tantangan sendiri
gitu yang kakak temuin selama kakak membuat konten gitu selain kayak komen atau Tantangannya ya pasti kayak semua konten kreator tuh pasti bersaing. Kamu gak sih maksudnya? Oh, Jadi iya, bersaing cara gimana biar agar penontonnya tuh tetap stabil. Jadi gimana cara menaikkan penonton gitu. Nah itu kan kakak merasa nih, oh ada tantangan ini nih sebagai content creator. Nah itu gimana sih cara kakak melalui tantangan itu? Nah jadi kalau dari saya kayak membuat kayak gebrakan gitu, paham nggak? Nah contohnya kayak konten aku nih kayak BUMN gitu, lagi rame ya udah buat gebrakan baru lagi. Jadi biar kontennya tuh naik lagi. Jadi buat gebrakan baru. Berarti ini Kak Hairil tipe content creator yang kayak mengikuti Iya yang lagi mengikuti, tren gitu mengikuti ya, Kak? lagi tren. Jadi ini misalnya lagi rame nih ya udah aku ikutin terus aku kembangin. Oh iya. Gitu. Kak Hairil, aku boleh dong minta sedikit aja tips dan trik dari Kak Hairil sebagai seorang content creator untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin menjadi content creator. Ya tipsnya sih kalau misal baru pemula nih ya udah nggak usah dengerin kayak head comment gitu kan, semua pasti orang pasti dihujat. Sekelas Raffi Ahmad aja pasti dihujat ya sebesar itu, apalagi yang baru mulai gitu. Ini saran dari saya sih. Oke, Sobat W, jadi buat kalian yang ingin menjadi content creator bisa diikuti nih tips dan triknya dari Kak Hairil. Nah, Kak Vivi nggak kerasa nih kita udah banyak sharing-sharing banyak sama Kak Hairil, dan sebelumnya kita juga udah sharing-sharing banyak sama Mayati. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Sobat W yang ada di rumah. Terima kasih buat Kak Hairil sudah meluangkan waktunya dan membagikan pengalaman content creator tentunya. dan semoga juga nih Kak Hairil lancar terus skripsinya. Terima kasih ya. Iya. Semangat juga buat terus- tugas-tugasnya. Iya, Terima kasih Kak Hairil. Terus juga dalam dunia perkontenan semoga viewersnya makin Amin, nambah. amin, amin. Namanya juga semakin besar. Iya. Terus sukses juga untuk skripsinya. Dan juga ya, maaf ya. Oke, buat Sobat W, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. See you. Hai guys, ini Halo. kita OTW ke Warnus. Iya, kita tahu ke Warnus. Kita ngopi guys. Kopi Bray. Akhirnya apa guys? Akhirnya selesai. Sudah selesai. Yeay, wuh. Oke, ulang. Keren ya keren ya Badis W, keren. Anak Universitas Bina Sarana. Anak Universitas Brawi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nih, berarti Kak Hairil sekarang lagi sibuk-sibuknya nih sih. Ya lagi skripsi.